Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi neraca saldo. Pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar tentang saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca saldo ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Kedua, merupakan ringkasan dari buku besar sehingga mempermudah penyusunan laporan keuangan. Fungsi neraca saldo ada 4. Yang pertama yaitu fungsi persiapan, kedua pencatatan, ketiga koreksi, keempat monitoring. Nah, manfaat neraca saldo yang pertama yaitu untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan keuangan. Kedua, untuk menguji keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar. Ketiga, sebagai ringkasan dari akun-akun pada buku besar. Prosedur neraca saldo. Langkah pertama yaitu transaksi yang terjadi dalam perusahaan sesuai dengan dokumen yang ada. Langkah kedua yaitu transaksi dicatat dalam jurnal atau buku harian kegiatan perusahaan. Langkah ketiga yaitu tiap akun yang terdapat pada jurnal dimasukkan ke catatan dalam buku besar masing-masing. Langkah keempat yaitu saldo-saldo yang ada dalam buku besar dihitung secara akurat. Langkah kelima yaitu saldo-saldo yang telah dihitung secara akurat dikumpulkan dalam neraca saldo. Adapun kesalahan yang tidak terpengaruhi terhadap keseimbangan debit kredit, yang pertama adanya transaksi yang tidak dicatat dalam buku besar. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam jumlah yang dicatat dalam buku besar. 3. Adanya pendapatan atau pengkreditan ke dalam rekening yang salah. 4. Adanya kesalahan yang saling menutup. Penyebab kesalahan dalam neraca saldo. Yang pertama adalah salah dalam menyusun neraca saldo. Yang kedua, salah dalam menentukan saldo rekening. Yang ketiga, salah mencatat transaksi dalam buku besar. Adapun bentuk neraca saldo ada dua. Yang pertama adalah bentuk stafel, yang kedua bentuk skatro atau bentuk akun T. Keterbatasan dalam neraca saldo. Yang pertama, ada beberapa transaksi yang belum dicatat tetapi transaksi tersebut ada dan terjadi pada akhir periode. Yang kedua, pada neraca saldo seharusnya jumlah debit dan kredit sama. Ketiga, jumlah kredit dan debit di neraca saldo yang diharuskan sama tidak serta-merta selalu menunjukkan kebenaran karena transaksi yang tidak dicatat sama sekali. Kedua, pada akun yang benar dicatat jumlah yang salah. Ketiga, transaksi dicatat lebih dari satu kali. Kedua, kesalahan catat pada akun yang diikuti dengan kesalahan pada akun lainnya. Kelalaian neraca saldo. Berikut beberapa langkah dalam mendeteksi kecurangan. Yang pertama adalah melakukan penjumlahan ulang untuk memeriksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo. Kedua, membandingkan nama-nama akun di neraca saldo dengan akun yang terdapat pada buku besar untuk memeriksa bahwa tidak ada akun yang terlewat dimasukkan dalam neraca saldo. Yang ketiga, memeriksa kebenaran jumlah debit dan kredit beserta selisihnya pada setiap akun di buku besar. Langkah keempat, secara hati-hati bandingkan angka-angka yang ada di akun dan di neraca saldo. Kelima, jumlah debitan kredit pada ayat-ayat jurnal yang telah dibuat diperiksa kembali. Sekian penjelasan materi tentang neraca saldo dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.